Kalau kamu tayamum karena memang kondisinya misalkan tidak ada air, atau misalkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berwudu karena tidak boleh terkena air, kemudian kamu tayamum karena ingin sholat fardu, sholat duhur, lalu niatnya nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala, kemudian kamu sholat duhur itu dengan niat yang ini, tayamumnya dengan niat ini, itu tidak sah. Loh, kenapa? Simak penjelasannya sampai akhir. Nah, perlu diketahui niat tayamum itu ada 3 derajat. Ini penjelasannya di kitab-kitab fikih madhab syafi'i ada ya, seperti di kitab Kasyifatus Saja, Sarah Safinatun Najah, Yaqutun Nafis, termasuk di kitab Takrirotus Sadidah. Ini halaman 150. Nah, di sini disebutkan bahwa derajat niat tayamum itu ada 3. Derajat yang pertama atau derajat yang paling tinggi adalah niat diperbolehkan sholat fardu atau niat diperbolehkan tawaf fardu. Ketika seseorang niat tayamumnya niat diperbolehkan sholat fardu, maka dengan niat yang ini, ya, dengan tayamum yang niat yang ini, dia boleh sholat fardu, satu sholat fardu, tapi bisa beberapa sholat sunnah dan bisa melakukan hal yang lain yang memang itu memerlukan tayamum. Dia bisa pegang mushaf gitu ya, dia bisa sujud tilawah, dia bisa sujud syukur gitu dengan tayamum yang ini ya. Nah, niatnya adalah seperti ini, nawaitu tayamuma listibahati sholatil fardi. Jadi sholatil fardi ya, dijelaskan nih sholat fardu, fardol lillahi ta'ala. Nah, atau seperti ini, nawaitu tayamuma listibahati fardi sholati, fardol lillahi ta'ala. Nah, kenapa? Kan udah ada fardon lillahi ta'ala di akhirnya. Nah, fardon yang ini, yang akhir, itu untuk tayamumnya. Sehingga kalau misalkan niatnya cuma nawaitu tayamuma listibahati sholati saja, tidak menyebutkan fardu, maka itu tidak dimaksudkan untuk sholat fardu. Makanya harus disebutkan sholatil fardi fardol lillahi ta'ala. Begitu. Nah, kemudian derajat niat yang kedua adalah niat diperbolehkan sholat atau niat diperbolehkan sholat sunat atau tawaf atau sholat jenazah. Dengan niat yang ini, maka dengan tayamum memakai niat ini, maka diperbolehkan semua sholat sunnah ya, kecuali sholat fardu. Jadi niatnya seperti ini. Kalau ada orang yang pakai niat tayamum derajat yang kedua, nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala, atau nawaitu tayamuma listibahati sholati fardol lillahi ta'ala. Ingat fardon yang ini untuk tayamumnya, maka dengan tayamum yang pakai niat ini dia boleh sholat sunnah tapi gak boleh sholat fardu. Ya, boleh sholat sunnah dan boleh hal yang lain ya, seperti pegang mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, yang jelas pokoknya dia gak bisa sholat fardu dengan niat yang ini. Kemudian derajat niat yang ketiga adalah niat diperbolehkan memegang mushaf atau niat diperbolehkan sesuatu yang memang memerlukan tayamum seperti sujud tilawah, sujud syukur. Maka dengan niat ini dia diperbolehkan pegang mushaf ya, atau apapun yang diperlukan, apapun itu yang memang memerlukan tayamum gitu, kecuali tidak boleh sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi ini derajat ketiga yang paling rendah. Kalau pakai niat yang ini, misalkan dia niat tayamum buat pegang mushaf, maka dia hanya boleh pegang mushaf. Atau misalkan dia boleh sujud syukur atau sujud tilawah, tapi untuk sholat sunnah, kemudian untuk dia tawaf atau dia sholat fardu, itu tidak bisa. Nah, jadi kesimpulannya, baiknya ketika tayamum pakai niat tayamum itu derajatnya yang paling tinggi, derajat yang pertama, agar nanti kebawa semuanya tuh, bisa sholat fardu, bisa sholat sunnah, bisa pegang mushaf, sujud tilawah dan yang lainnya gitu. Tapi ingat ya, walaupun niatnya pakai derajat yang pertama, itu hanya bisa untuk sholat fardu. Artinya kalau tayamum sekarang nih buat sholat duhur, nanti asar ya tetap mau sholat asar mesti tayamum lagi. Tapi untuk sholat sunnahnya itu bisa beberapa kali sholat sunnah dengan tayamum tersebut begitu. Nah, dan
Di kita kebanyakan memang ketika tayamum niatnya hanya nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala, atau nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Tapi ingat, fardhon yang ini bukan menjelaskan fardu si sholatnya, ini fardu untuk tayamumnya ya. Untuk orang-orang santri yang mengerti i'rab lah, mungkin mereka-mereka yang lebih tahu ya, kalau saya tidak mendalami itu. Yang jelas si kata fardhon ini bukan untuk sholatnya ya, tapi untuk tayamumnya, beda ya. Sehingga ketika pakai kata nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala atau nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala, dengan niat tersebut, dengan tayamum memakai niat tersebut, maka hanya boleh sholat sunnah ya, dan hal yang lain yang memang membutuhkan tayamum seperti pegang mushaf, sujud tilawah, sujud syukur dan yang lainnya tidak boleh dengan tayamum. Niat ini, pakai niat yang ini digunakan untuk sholat fardu. Sekian penjelasannya, semoga mudah difahami.